Terima kasih Pak Wahyudi. Tadi pagi Pak Julius juga, saya sudah bilang terima kasih Pak. Dan Tante tadi datang ya. Puji Tuhan saudara, firman yang sama yaitu gereja sehat adalah gereja yang berpusatkan Kristus. Saya berharap ini menjadi bagian kehidupan kita. Ya, bukan pusatnya kepada harta, bukan berpusatnya kepada gereja fisik, tapi pusatnya adalah Kristus. Ya, gereja sehat adalah gereja yang berpusatkan Kristus. Ini adalah program yang dibuat oleh gereja Bethel Indonesia. Bicara gereja sehat pada bulan Oktober. Kenapa? Karena bulan Oktober adalah bulan penginjilan dan misi Bapak Ibu Saudara. Ya, dan telah ditetapkan ke seluruh dunia. Ketika saya berada di sebuah tempat, saya lihat mereka berbicara soal misi. Ketika saya ada di sebuah pulau biasa, bicara soal misi. Ada di pulau yang diberkati, kita bicara soal misi. Karena pekabaran Injil dan misi ini bukan pekerjaan manusia biasa. Ini pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada saya dan kepada saudara. Kebetulan saya di ST Karisma itu mengajar misiologi, saudara. Jadi saya meminta kepada seluruh mahasiswa untuk melakukan penginjilan. Ya. Dan penginjilan itu harus dilakukan kepada satu orang. Ya, biasanya dalam penginjilan dan misi itu saya minta mahasiswa untuk melakukan penginjilan kepada orang tertentu saja. Ya, yang nggak minta kepada orang Hindu, jangan kepada orang Buddha, tapi hanya satu. Pada orang-orang saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang Muslim. Saya mintanya begitu saudara. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari saya mau mengajak kita membaca Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, 40 sampai 47. Sebenarnya ini mulai dari awal di ayat sebelumnya ya. Ayat-ayat pertama dari kitab ini, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Nah, saya akan baca ayat 40 duluan. Saudara bisa lihat di sini ya, caption yang ada di depan. Tapi saya tetap ingin membacanya lewat Alkitab ini, saudara. Kebetulan saya nggak punya HP. HP-nya hanya sama istri saya. Jadi saya tidak pernah membawa, memang nggak punya HP, jadi nggak bawa HP. Ya, selalu saya bawa Alkitab, saudara. Ya, mari saya mau mengajak saudara kita sama-sama baca. Iman timbul dari apa, saudara? Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika saudara baca Alkitab, ya saya ingat waktu saya ada di Aceh juga ini, saya baca Alkitab itu saudara, di kiri kanan saya bukan orang Kristen. Subuh ya, perjalanan kita dari Aceh Singkil ke Sabang itu 12 jam menggunakan ferry. Lalu kemudian saya ada di dek di atas, kemudian karena di situ cahayanya terang, jadi saya baca di situ. Subuh, begitu ya. Lalu saya baca dengan suara yang keras. Lalu orang di samping saya melihat, Bapak baca apa? Saya bilang, saya lihatkan tulisannya ini, Alkitab. Saya baca Alkitab. Bapak bukan orang ini, Bapak berarti orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen, saya pendeta, saya bilang. Apakah mereka marah? Ya itu urusannya kalau dia marah. Tapi saya mau katakan, saya orang Kristen. Ya. Ayat 40. Saudara 41 ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengancam dan menasihati mereka, katanya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
Silakan ayat yang berikutnya 41 sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Ribu jiwa, 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Silakan 43. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, silakan Bapak Ibu. Empat puluh enam. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah dan disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahlah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Waduh saudara ya. Ketika saya habis baca begitu, orang itu bilang begini. Itu kan Alkitab. Oh iya, kamu punya apa? Saya bilang. Kita diskusi saudara. Kita diskusi dan sampai tiba di pelabuhan yang di Sabang itu saudara. Dia bilang begini sama saya mendapat berkat. Saya mendapat pelajaran. Saya baru tahu. Ya pasti dia nggak tahu ya. Karena ini isinya adalah firman Allah. Memang 1500 tahun dibuat atas karunia Roh Kudus kepada orang-orang yang diurapi pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Isinya 32.106 ayat. Pak, punya kami cuma 6.666 ayat. Saya bilang pasti berbeda. Karena Alkitab itu semuanya menceritakan tentang Yesus. Saudara, saya kira kalau baca Alkitab aja kita sudah takut dan malu-malu. Apalagi di rumah saudara nggak ada orang lain. Kalau kita sudah nggak berani ngomong tentang Alkitab, kalau sudah nggak berani bicara soal Yesus, saya khawatir saudara. Apakah saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh atau bukan? Ini pertanyaan yang besar saudara. Dan seorang mahasiswa, ya kita buka jurusan konseling itu di SCT Karisma, baru ini. Ya mungkin baru 2-3 tahun, belum ada lulusannya. Ada seorang dari, kalau nggak salah dari Papua atau Sulawesi Utara, saudara. Dia berkata, kenapa Pak kami harus baca Alkitab? Nanti kita belajar di sini, saudara. Gereja yang sehat adalah gereja yang membantu jemaatnya untuk bisa membaca Alkitab dengan baik. Bahkan saya pikir kalau perlu, ya saya di Bandung, saya mengajak jemaat untuk terlibat dalam Bible study. Kelompok-kelompok pemahaman Alkitab. Begitu mereka sudah di sekolah minggu, begitu sudah mulai masuk tahap-tahap berikutnya, tahap-tahap akhir pendidikan di sekolah minggu, saya bilang masukin dalam kelompok-kelompok. Supaya mereka bisa belajar Alkitab, baca Alkitab tiap hari. Supaya roh kita itu disehatkan Bapak Ibu. Sebelum kita pergi, sebelum kita melihat teman-teman kita di luar atau orang dengan kepercayaan yang lainnya, kita dulu harus diisi. Itulah firman Allah. Nah, apa ciri-ciri gereja sehat? Nah, ini yang pertama, saudara.
Tanda-tandanya seperti demikian ya. Kalau saudara perhatikan. Vertikal ke atas ini adalah orang yang senang bersaksi. Belum. Masih di tanda-tanda, tolong. Masih bersaksi. Lalu kesininya itu senang berdoa. Jadi lagu saudara kan dikatakan Allah menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Ya, saya menetapkan diri tiap jam 2.30 pagi, saya bangun, saya berdoa, paling tidak 1,5 jam, lalu kemudian saya tidur lagi. Walaupun di sini, diawali dengan baca Alkitab. Lalu kemudian saya berdoa. Ini ada istri saya, ada anak saya, bilang ayo kita baca Alkitab. Mereka nggak mungkin bangun jam 2.30 pagi. Saya tiap hari. Saya mau roh saya ini diisi dulu dengan Alkitab, dengan firman Allah. Baru keluar saya bisa bersaksi kepada orang-orang yang bukan orang Kristen. Atau kepada orang Kristen yang benar-benar, tadi pagi saya juga bicara itu adalah pseudo-believerism. Believer itu kan artinya orang percaya. Tapi di dalam gereja justru saya mendapatkan informasi yang waduh gak enak juga saudara. Tadi pagi saya juga bilang sama Pak Julius Ishak. 90% orang-orang Kristen adalah pseudo-believerism. Apa itu pseudo? Pseudo itu palsu. Orang-orang percaya palsu justru terbanyak ada di gereja. 90%. Robertson mengatakan demikian. Nesbitt mengatakan demikian. William Barclay mengatakan demikian, saudara. Kenapa palsu? Nomor 1, jarang baca Alkitab. Hanya baca Alkitab di gereja. Bagaimana mau menjadi gereja yang sehat? Bagaimana bisa bersaksi? Waktu doa yang mungkin minim sekali. Bersatu. Pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu, dia merancangkan Jawa Barat juara. Itu kan tema sentral Jawa Barat, saudara. Dia panggil saya, saudara. Tolong buatkan Bandung juara, dilihat dari sisi Kristen. Saya kasih ke dia data itu. Saya bagi-bagi, saudara. Saya kasih konsep itu. Pak, ini saya mau bikin konsep, tapi jangan hanya Bapak baca, terus kemudian tidak diterapkan, saya bilang. Saya minta juga bagaimana gereja jangan terlalu ditekan dalam arti kata, terutama pembangunan gereja. Saya bicara sama gubernur, saudara. Sekarang ini saya banyak kontak dengan wali kota Bandung, Yana Mulyana. Kemarin 24 September kan ulang tahun Bandung yang ke-212. Banyak acara kita buat. Dia yang minta, saudara. Sejak tanggal 17 Agustus sampai 24 September. Kita diminta untuk mengumpulkan bendera merah putih sebanyak 1 juta. Dimintanya kepada siapa? Dimintanya semua orang Kristen. Lalu kita bikin basar dengan membelinya dengan sampah. Itu orang-orang Kristen punya program, saudara. Dan mereka ikuti. Camat-camat di Bandung itu 30 kecamatan. Camatnya dipanggil dan dikatakan, ini program bagus. 1 juta bendera kita kumpulkan dari gereja-gereja. Lalu kemudian kita membuat, kemarin terakhir 23 itu sebelum ulang tahun Bandung 24, kita mau di alun-alun Bandung, itu jadi barang-barang yang masih layak pakai di semua gereja yang ada di kota Bandung, kita kumpulkan. Dengan namanya itu kita namakan waktu itu
Ya memang great judulnya itu ya. Tapi gereja sahabat kota, kita menyebutkan gereja sahabat kota. Bandung itu gereja, itu orang Kristennya 750.000, saudara. Sahabat kota itu singkatan dari SA-nya itu sahati, ya, sahabat ya. Sehati memberkati kota. Apalagi itu kita lakukan sejak pandemi 2 tahun lalu, sampai sekarang. Saya kira juga termasuk di Tasikmalaya. Pada waktu COVID lagi tinggi-tingginya luar biasa, yang bantu pemerintah itu gereja. Penyediaan vaksinasi, dokter-dokter, gereja harus terlibat. Sehati memberkati kota. Itu yang disebut dengan sahabat. Itu sebabnya kita kumpulkan gereja-gereja, saya gabung doa-doa, kita sama-sama berdoa, memberkati. Ketuanya itu Mayor Jenderal siapa gitu dari Lembang, saudara. Memberkati kota, saudara. Kita datang di beberapa, maaf bicara, di beberapa pesantren. Tidak ditolak. Kita mau memberkati mereka. Kita mau menolong mereka. Kalau diterjemahkan lain, silakan saja. Kita lakukan. Seluruh Jawa Barat, saudara. Kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. 28 kabupaten dan kota dan yang ada di Jawa Barat, saudara. Kita lakukan. Dari mulai barat sana, Priangan Barat, Priangan Tengah, Priangan Timur, Kuningan, Cirebon. Lakukan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Disukai. Nah ini kata disukai, saudara. Kita pakai supaya mereka itu melihat gerakan ini bukan sekedar, ya sekali lagi dia mau menerjemahkan pengkristenan. Ya. Memang ada yang bilang, wah ini kristenisasi lagi nih. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi gerakan nyata ini kita lakukan. Kumpulkan pendeta-pendeta, saudara, dari berbagai gereja. Mau, saudara. Bukan tidak mau. Tapi ada orang yang harus menggerakkan mereka. Sekarang tiap hari Kamis saya kumpulkan hamba-hamba Tuhan. Ya, 13 Oktober. Besok ya. Besok. Itu kita buat pastoral gathering. Kumpulkan hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala sekota Bandung. Ya. Dan jumlahnya pasti bertambah. Loh gereja, saudara, bagaimana bisa bertambah jumlahnya kalau nggak disukai? Dan siapa orangnya? Kabupaten, provinsi tertinggi orang menjadi percaya kepada Yesus itu Jawa Barat, saudara. Terus saudara pikir di mana? Jawa Barat. Sehingga kita kadang-kadang dipanggil oleh mereka, kenapa kamu buat kristenisasi? Yang mana kristenisasi? Mereka datang ke kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih jauh. Poin yang pertama, tadi sudah muncul juga. Ya, bisa next. Nah, ini saudara. Saksian. Kita bantu tuh kabupaten, kecamatan-kecamatan yang suka banjir, kotor, kumuh. Kita minta truk-truk dari Kota Madia. Apa yang perlu kita bayar, saudara. Perlu kesaksian. Bahasa Yunaninya berkata diemarturato. Diemarturato ini kata asalnya adalah marturio. Marturio ini artinya kesaksian. Tapi bisa juga membuktikan. Kita sebagai orang Kristen harus membuktikan bahwa Kristus juga terlibat dalam pembangunan bangsa ini. Bukan hanya mereka, Kristus pun terlibat di dalamnya. Dan umat Kristen tidak hanya menonton, terutama di Jawa Barat, 47 juta orang, suku terbesar di dunia ini, saudara. Berapa jumlah orang Kristen? Tidak banyak. Di kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat. Tapi jumlahnya, saudara, di seluruh Indonesia, ini provinsi yang paling tinggi, saudara.
Itu mereka kadang-kadang kita dipanggil sama mereka, Kanwil ya, Kanwil Departemen Agama. Kenapa begini, begini, begini? Loh, Bapak tahu orang itu masuk Kristen dari mana? Tadinya kita nggak tahu, saudara. Tapi banyak sekali informasi. Satu, mereka katakan, karena saya juga suka berdoa jam 2 itu tujuannya apa, saudara? Saya mau encounter dengan doa mereka. Mereka suka berdoa tahajud. Nah saya jam 2 malam itu, saya juga berdoa. Bukan dengan tema tahajud. Kita encounter dengan doa mereka, saudara. Kita ada kelompok-kelompok itu di kota dan di kabupaten. Ada satu orang dia bilang, saya ketika berdoa dan saya melihat ada pria berjubah putih tinggi dan besar. Dan dia berkata, sayalah Idina Siratal Mustaqim. Dialah jalan yang lurus. Besoknya dia datang ke gereja, minta memberi penjelasan, kita jelaskan saudara. Dan saya bilang sama jemaat yang ada di Bandung, ayo bicara soal Yesus. Jangan hanya bicara soal perbedaan, jangan hanya bicara soal pertentangan karena kita banyak mereka yang tidak jadi percaya kepada Yesus. Jangan. Tapi kita bersaksi, kita katakan bahwa memang jalan yang lurus itu hanya Dia. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Idina Siratal Mustaqim. Itu dia orangnya. Siapa namanya? Yesus. No one come to the Father. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun datang ke sorga. Ayat itu berkata, except, kecuali, through me. Kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Oh, mereka katakan, oh ini yang kami cari selama ini. Betul. Tidak sedikit di antara mereka yang melihat ini. Dan mereka bilang, saya mau percaya Yesus. Memang tentunya dalam proses yang panjang, saudara. Ada yang menolak, ada juga yang mau percaya. Nomor satu kesaksian. Memang pertanyaannya adalah, apakah saudara menjadi orang Kristen yang juga bersaksi? Nggak usah pergi ke Aceh, nggak usah pergi ke Ternate, nggak usah pergi ke Arab, nggak usah pergi ke Mesir. Di dalam rumah kita sudah semua percaya Yesus? Itu dulu yang pertama, saudara. Atau saudara masa bodoh? Ya terserahlah, kamu selamat, urusan kamu sendiri. Lo ada tanggung jawab, saudara, sebagai orang Kristen. Nanti saudara baca Yehezkiel 3 ayat 18 di rumah. Kita harus membuktikan. Ayat 40 ini mengatakan, dia marturato. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Kecuali di dalam Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Gereja yang proseukais. Bahasa Yunaninya bacanya begitu. Yang berdoa. Gereja yang hidup dalam doa. Bukan punya program doa, tapi hidup dalam doa. Yang harus hadir di sana adalah para pengurus gereja duluan. Saya berdoa di gereja, saudara, di tempat saya di Bandung itu, saya harus hadir. Saya nggak mau hanya ngomong dari mimbar. Saya harus selalu hadir di sana. Ya, senang berdoa. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, ya saya waktu itu juga tadi pagi saya cerita ketika saya sama Pak Ruben waktu itu pelayanan di Hawaii, di Amerika, bukan mainland ya. Ini kan sebelum masuk ke California itu kita singgah di Hawaii. Lalu saya lihat di sana ada orang-orang Kristen juga. Kita mengajak mahasiswa-mahasiswa, termasuk ada beberapa dari Tasikmalaya itu, kenal sama saudaranya istri Pak Rubin gitu ya. Temu di sana. Apa yang saya buat pertama? Berdoa. Ini dulu deh.
Saya ada di Australia juga, saya sekolah di Australia, apalagi musim dingin, winter itu saudara, dinginnya nggak karu-karuan. Saya ajak doa pagi mereka. Pak dingin, kita lihat siapa yang mau gitu. Yesus saja berdoa tiap hari. Coba saudara lihat Markus 1 ayat 35. Mari kita lihat dulu ini satu ayat tentang doa saudara ya. Markus pasal 1 ayat 35. Saudara lihat ya. Pagi-pagi benar. Oh saudara ya. Waktu hari masih gelap. Iya di sini itu adalah Yesus. Ya, ini ianya itu huruf besar jadi Yesus. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum dia menginjil loh, kalau saudara lihat ayat 38, dia pergi menginjil. Sebelum bersaksi, sebelum menyaksikan kekuatan dan kebenaran Tuhan, dia pergi berdoa dulu di tempat yang sunyi. Ya saya tadi cerita juga sama Pak Wahyudi, sama teman-teman. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya mengatakan the day before light. Pagi-pagi benar itu sebelum matahari menampakkan mataharinya, keluar dulu cahayanya kan. Lalu saya mau membuktikan jam berapa ini pagi-pagi benar. Ya dulu ya saya dulu itu ya mungkin tahun-tahun 90-an saya naik ke Gunung Tangkuban Perahu. Dari Bandung saya jalan kira-kira jam 10 malam. Sendirian. Saya bukan nekat ya. Kemudian saya naik lewat Jayagiri, lalu saya naik ke Tangkuban Perahu. Begitu matahari muncul, saudara. Bukan mataharinya ya, baru cahayanya muncul. Saya lihat sebelah timur. Dan kalimat yang pertama muncul, saudara tahu apa? Allahu Akbar. Itu kalimat pertama yang muncul. Berarti saudara-saudara kita itu, saudara, dia mendengar doa Tuhan Yesus. Pertanyaannya, di mana orang Kristen jam segitu? Di mana teman saudara, istri saudara, anak saudara pada jam-jam seperti itu? Mungkin, ya tadi saya tinggal di villa, di mana apa namanya itu, sentral apa itu Pak? Sentral Royal, Royal ya. Saya kaget juga begitu pagi-pagi, itu suaranya keras sekali saudara. Dia nggak perlu bangunkan, saya sudah bangun duluan memang. Tapi suaranya keras sekali, Allahu Akbar. Dan saya selalu bilang, doa Tuhan Yesus, the day before light. Di mana saudara ketika jam-jam tersebut? Saya sudah bangun. Dan saya sambut doa Tuhan Yesus, Allahu Akbar. Lalu kalimatnya saya sambung, namanya Yesus. Allah yang besar itu namanya Yesus. Ketika saya ada di Aceh, saudara kita hari Jumat nggak boleh jalan di jalan raya, ditangkap sama polisi syariah. Pas hari Jumat itu saya ada di sekitar alun-alun Banda Aceh, dan saya pikir daripada saya ditangkap oleh polisi syariah, saya masuk aja ke tempat ibadah mereka. Dan saya lakukan bersama-sama. Kebetulan saya mengajar juga, teologi Islamologi saya mengajar. Jadi saya tahu berapa rakaat berdoa pada hari Jumat itu, tahu saya, ikut. Daripada saya ditangkap di pinggir jalan, lebih baik saya masuk ke tempat mereka. Lalu ada yang tanya, Bapak dari mana? Dari Bandung. Siapa dari Bandung? Bapak di mana? Anak buahnya Agim? Bukan. Saya Kristen. Loh, kok ada di masjid? Pertanyaan saya sama dia, boleh nggak saya masuk? Boleh. Ya saya masuk. Ketika ngomong Allahu Akbar, saya bilang saudara, namanya Yesus. Ada resiko barangkali. Tapi saya berdoa di sana.
Saya duduk, saya ingat di sub yang ke-10 saya duduk. Paling pinggir. Tempat itu saya pakai berdoa. Daripada saya ada di pinggir jalan lalu kemudian saya diseret masuk ke kantor polisi gara-gara dianggap menghina. Saya nggak mau menghina siapapun. Ini senang berdoa itu dimanapun saudara. Ada di penginapan, saya juga berdoa. Ada di hotel, saya berdoa. Karena senang berdoa. My lifestyle is prayer, salah satunya. The one of my life, prayer. I like it prayer. Makanya ketika dibuat pusat doa dunia di Colorado Spring, saya bertemu dengan Peter Wagner. Saudara. Where are you from? Saya bilang, I come from Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya dia bilang, if you want to change your country, kalau kamu mau mengubah negaramu. Saya ingat kalimat itu sampai sekarang, saudara. Put your knees. Letakkan kedua lututmu di tanah. Dan mohon berkat untuk mengubah Indonesia. Kalau sampai hari ini Indonesia menjadi salah satu negara yang tangguh secara politik, ekonomi, dan keamanan, itu adalah salah satunya adalah doa umat Kristen di Indonesia. Ya, pulang dari sana tahun 96, lalu kita membuat jaringan doa nasional di Jakarta. Diketuai oleh Bapak Pendeta Iman Santoso pada waktu itu. Dia bukan orang Pentakosta, dia orang GKI. Tapi dia mau berdoa bersama-sama dengan kita. Mari kita doakan bangsa ini. Maka muncullah 513 kota, kabupaten di Indonesia yang punya jaringan doa. Kebetulan saya pegang di Bandung sekarang. Jaringan doa sekota Bandung. Regional Jawa Barat ini kemudian kita sebarkan di seluruh Jawa Barat. Kemarin dalam WPA ya, itu artinya World Prayer Assembly. Kita mengadakan doa sedunia. Orang-orang dari Jerman, Amerika, Peru, Amerika Selatan, Korea, saudara, dia bilang Indonesia sekarang menjadi pusat doa. Kenapa kita bisa tangguh di bidang ekonomi? Memang Presiden Jokowi mengatakan tahun depan ini tahun yang gelap. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Krisis energi, krisis pangan. Bisa terjadi di mana-mana. Terutama juga kata Presiden Jokowi di Indonesia. Tapi saya lihat sejarah dunia mengatakan, saudara. Saya mencatat, atau catatan saya di mana tadi pagi saya sudah siapkan. Oh ya, masih ada, saudara. Saya mencatat gereja itu mengalami masa-masa sulit di tahun 541 sampai 542, di mana 25 juta orang meninggal dunia. Kenapa? Penyakit pes. Belum ditemukan obatnya. Kemudian tahun 1336 sampai 1347, ini gereja juga menurun. Yang meninggal di dunia adalah 150 sampai 200 juta orang, yang terbanyak Asia dan Afrika. Karena juga penyakit pes. Yang ketiga, saudara, tahun 1918, penyakit yang hari ini banyak terjadi, flu. Itu menimbulkan kematian kurang lebih 50 juta orang, terbanyak di Asia. Lalu kemudian Perang Dunia ke-1 tahun 1914 sampai kira-kira 1918. Saya catat yang meninggal dunia itu adalah 19 juta orang. Asia lagi-lagi memegang peran yang tertinggi. Perang Dunia Kedua 1945, 62,5 juta orang meninggal dunia. Tapi setelah itu, saudara, kekristenan mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dunia. Semua kondisi setelah kesulitan besar, pertumbuhan Kristen secara luar biasa. Sebabnya semakin gereja ditekan,
semakin dihambat, dia terus semakin merambat naik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Lalu saya catat lagi saudara, bom atom Nagasaki Hiroshima tahun 1945, sekali jatuh bomnya 226.000 orang meninggal. Yang tidak kalah juga tingginya adalah HIV AIDS. Memang ini dicatat cuma beberapa tahun, 2005 sampai 2012, yang meninggal dunia itu adalah 32 juta orang. Setelahnya kita tidak tahu lagi. Tahun-tahun yang sulit ini menyebabkan kekristenan bangkit dengan luar biasa. Ada apa? Waktu itu ada Colorado Spring, pusat doa dunia. Saya ingat Peter Wagner, penelitian saya itu saya ambil 32 buku dia. Dia menulis 32 buku, lalu 32 buku ini saya bikin tesis. Makanya dia ajak saya, dia bilang, "Can you come to my campus?" Di mana kampusnya? Saya tahu dia di Fuller Theological Seminary. Enggak, saya mau keluar dari sini dan mau bikin fakultas baru. Namanya apa? Fakultas doa. Kita perlu berdoa bagi dunia ini. Makanya muncul track 2000. Itu adalah gerakan doa dunia, saudara. Mengajak jemaat juga harus senang berdoa. Karena Yesus pun berdoa. Pagi-pagi benar, the day before light. Tempat yang sunyi, di tempat yang gak ada orang. Kita berhubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara. Gereja yang sehat adalah gereja yang hidup dalam kesatuan. Unity in diversity. Bersatu di dalam keberbagaian. Perbedaan-perbedaan yang ada. Malah seorang teolog di Indonesia mengatakan, gak bagus unity and diversity. Diversity in unity. Keberbagaian ini disatukan dalam tubuh Kristus. Dia lebih senang bilang diversity in unity. Kemarin kita buat seminar tentang gereja di Bandung, tanggal 6 Oktober, saudara ya. Pembicaranya adalah bekas ketua PGI, mungkin ada yang kenal namanya Pak Nathan Setiabudi. Bukan unity in diversity, tapi diversity in unity. Beda-beda, ada Pentakosta, ada Presbyterian, GKI barangkali, Reform, ada gereja Baptis, ada gereja Bala Keselamatan, Salvation Army, ada gereja Advent, ada gereja Ortodoks. Beda-beda. Ada 329 denominasi di Indonesia. Oh, di luar negeri gak sebanyak itu, saudara. Tapi perbedaan-perbedaan ini, itu dipersatukan dalam Kristus. Sehingga dalam satu doa saya bisa kumpulkan beberapa pendeta-pendeta dari gereja-gereja ini. Dan baru mereka katakan, wow, kalau kita bersatu luar biasa. Loh memang ini doa Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 17 ayat 21. Jadikanlah mereka satu. Et umnos unum sin. Bahasa Latinnya mengatakan, jadikan kami satu. Dan ini doa Tuhan Yesus sampai hari ini. Dalam kesatuan. Nah, saya berharap ini kita pagi tadi ya banyak. Yang kedua lebih banyak tadi ibadah. Sore ini mungkin tidak terlalu banyak. Tapi jumlahnya mungkin cukup besar. Kita punya perbedaan masing-masing. Bisa nggak dalam kesatuan? Dipimpin oleh seorang pendeta dan pengerja-pengerja yang ada di tempat ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara. Saya ambil 6 saja, saudara ya. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nih Alkitab. Alkitab sucinya orang Yahudi namanya Ta'anak atau Talmidim. Ya, Ta'anak itu lebih gede, lebih banyak. Kita cuma 1189 pasal. Perjanjian Lama dan Baru jumlahnya 32.106 ayat. Kita ajar kepada jemaat kita sejak kecil.
Tadi saya katakan di gereja saya itu sejak sejak mereka ada di sekolah minggu saya minta bikin kelompok-kelompok. Supaya anak-anak kita itu tahu juga bahwa kita punya Alkitab. Anak-anak nggak usah terlalu banyak disuruh baca Alkitab, tapi begitu dia lihat ayah ibunya pagi-pagi baca Alkitab, dia ikut, saudara. Kalau saudara mau lakukan itu di rumah, saudara sebagai orang tua duluan. Jangan pagi-pagi benar, kita bukannya malah berdoa, ya cari kopi duluan. Saya nggak larang kita minum kopi. Saya juga nggak larang saudara mau bikin apa, tapi Yesus mengajarkan, sebelum berbuat segala sesuatu, doa, baca Alkitab. Kalau saudara lihat Yosua 1 ayat 8 itu. Jangan lupa merenungkan firman Allah ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati seperti yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, di Tasik mungkin gak terlalu macet, kecuali malam minggu kemarin. Di depan situ saudara ya, mungkin waduh saya bilang ini udah banyak motor nih ya. Ada kuliner Pak. Biasanya di tengah-tengah itu kita biasanya emosi gara-gara berseliweran kendaraan yang banyak. Tapi kalau kita sudah baca Alkitab saudara, minimal kita bertindak hati-hati. Seperti yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian ada dua resiko. Perjalananmu akan berhasil. Perjalanan kita dari rumah ke kantor akan berhasil. Bukan hanya berhasil, juga beruntung. Kita tidak bertabrakan, tidak juga keluarkan kata-kata yang negatif. Oh iya, Jawa Barat ini kelihatannya orangnya baik-baik gitu ya. Tapi kalau sudah ngomong saudara, yang paling banyak itu apa saudara? Ngomongnya nggak tahu di Tasikmalaya. Paling banyak apa saudara? Saudara nggak mau ngomong? Paling banyak adalah kata-kata. Coba saudara lihat. Ini di gereja aja saudara. Kalau mereka sudah puji temannya. Wah. Maneh tadi mimpin pujian halus ya. Belakangnya ada. Selalu itu saudara. Acup maneh halus ya. Ada belakang saudara. Kan itu kasar sebetulnya. Kalimat yang nggak boleh kita ucapkan selalu seperti itu. Mungkin banyak saudara, di gereja kita baik, tapi di rumah bagaimana dengan suami istri hubungannya? Kalimat-kalimatnya, kata-katanya yang tidak membangun. Karena rasul-rasul sudah memperingatkan kita. Banyak dalam Alkitab. Ini poin keempat. Poin yang kelima. Exontes. Ini kalimat bahasa Yunaninya. Mereka disukai oleh semua orang. Disukai semua orang ini. Waduh. Ya saudara. Ini Pak Ridwan Kamil itu pada waktu dia mencari anaknya yang hilang di sungai apa di Swiss ya. Subuh-subuh saya bilang sama teman-teman jaringan doa, ayo kita datang ke Pak Ridwan Kamil. Kita doakan. Tanpa diketahui oleh banyak orang kita datang. Dia mau ikut berdoa sama kita berdoa. Saudara hari itu 1 jam kemudian kita berdoa, anaknya ditemukan. Lalu dia panggil kita, waduh doa kalian luar biasa. Kita bilang ini yang bertahta dalam doa kita adalah Tuhan Yesus Pak. Nggak di-expose di mana-mana. Tapi dia bilang, waduh saya baru tahu. Memang dia baru tahu. Doa kita luar biasa. Makanya dia senang sekali kalau kita bersama-sama. Bahkan dia tanya, apa kalian butuhkan? Saya bilang, ya kita butuhkan cuma apa? Izin. Gak usah dipersulit lah. Kita urus, tapi jangan dipersulit. Sebenarnya yang banyak bantu kita itu Pak Dada Rosada ya dulu.
Saudara Rosenda baru keluar dari penjara tuh tanggal 10 September, setelah 10 tahun dia di penjara. Saya mau calonkan diri menjadi gubernur lagi. Ya, kita tidak mau menyinggung soal politik, saudara ya. Tapi kita bilang kita doa yang terbaik. Kalimat nomor 5 ini penting. Apakah saudara disukai tetangga di rumah saudara? Tempat pekerjaan saudara? Di bisnis saudara? Kalau disukai, saya percaya bisnis saudara akan diberkati luar biasa. Amin. Dan yang terakhir saudara, ini poin ke-6. Tidak kaget kalau jumlahnya terus bertambah. Ya, jumlahnya terus bertambah. Dan saya yakin kalau kita lakukan ini semuanya, ini disebutkan di jemaat mula-mula tadi. Kisah 2 ayat 40 sampai 40. Nah, mungkin awalnya nggak disukai. Petrus, Rasul Petrus dan Yohanes, waktu pertama kali dia nggak disukai, saudara. Coba saudara lihat, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Bisa dimunculkan di sini. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Coba saudara ya. Ayo kita baca sama-sama saudara. Ini mereka nggak disukai awalnya. Ya, 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang apa? Bukan orang luar biasa, bukan orang besar. Orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai ngikut Yesus. Akhirnya banyak orang suka. Orang biasa, tapi yang punya Tuhan Yesus menjadi orang luar biasa di hadapan Tuhan. Bisa mengubah situasi, lingkungan kita, di mana kita berada. Tadinya dia nggak disukai. Ini yang nggak suka sama dia, ini petinggi-petinggi orang Yahudi, mahkamah agama. Tapi dia lihat, orang-orang lihat, ini orang biasa. Ini tidak terpelajar. Ini bukan orang kaya. Ini bukan panglima. Ini bukan orang terkenal. Tapi begitu dia yakin ada Tuhan Yesus di sana, dia menjadi orang luar biasa. Saudara mungkin biasa-biasa saja. Tapi adanya Tuhan Yesus dalam hidup saudara, saudara orang luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama saudara.